Nah, sekarang tadi kita sudah sampai ke soal nomor 3, yaitu untuk bagian yang A, menghitung frekuensi resonansinya pada rangkaian di soal nomor 3, pada rangkaian RLC ya, untuk soal nomor 3. Nah, di sini untuk menghitung nilai frekuensi resonansi pada rangkaian RLC, ini yaitu 1 per akar, 1 dibagi 2pi dikali akar L ekuivalen ditambah kapasitansi kapasitor ekuivalennya. Ini kita masukkan nilainya ya, 2 dikali 3,14, kemudian dikali akar L1, induktansi 1 itu senilai 1,7 kali 10 pangkat minus 3 Henry, kemudian ditambah induktansi 2 itu sebesar 2,3 kali 10 pangkat minus 3 Henry, kemudian dikali dengan kapasitansi ekuivalennya, itu C1 ya, 4 kali 10 pangkat minus 6 Faraday, ditambah 2,5 kali 10 pangkat minus 6 Faraday, ditambah 3,5 kali 10 pangkat minus 6 Faraday. Omega sama dengan 1 per yang 2 kali 3,14, 6,28 dikali akar dari 1,7 ditambah 2,3 itu 4,4 ya, 4,0 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Kemudian ini 4 ditambah 2,5, 6,5, 6,5 ditambah 7,5. 6,5 ditambah 3,5. 10 ya, 10 kali 10 pangkat minus 6 Faraday. Nah, omega sama dengan 1 per 6,28 dikali akar. Nah, coba perhatikan di sini ya, bagaimana penghitungan secara matematikanya gitu. Ini 14 kali 10 pangkat minus 9. Ya, oke, omega sama dengan 1 dibagi 6,28. Nah, ini kan akar. Kemudian di sini ada pangkat ya. Pangkat. Kalau pangkat terus nanti akar itu kan dibagi 2. Karena ini ganjil, ini nanti susah kalau dibagi 2. Nilainya juga desimal gitu. Jadi kita ubah ke genap pangkatnya ini. Itu jadi 140, misal 140 kali 10 pangkat minus 10. Kita ambil pangkatnya 10. Omega sama dengan 1 per akar 1 dibagi 6,28 ya, dikali ini. Coba bantu akar dari 140. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Akar dari 140? 11,832, Kak. 11,832 ya? Oke. Nah. Bentar. Oke, kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini udah. Kemudian sekarang ini 6,28 dikali 11,832. Berapa nilainya? 74. Coba bantu dihitung. Berapa? 74,304. 74,304 ya? 6 atau berapa? 304, Kak. 04, oke. Kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini 1 dibagi, ini berapa nilainya? 1
1 dibagi 74,304. 0,013. 0,013. Iya, Kak. Oke, 0,0134 ya. 4 kali 10 pangkat 5. Nah, ini satuannya adalah hertz. Atau bisa jadi 1,34 kali 10 pangkat 3 hertz. Nah, ini kurang lebih besarnya frekuensi resonansi pada rangkaian RLC pada soal nomor 3, itu 1,34 kali 10 pangkat 3 Hz. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis ya, menganalisis yang bagian B, C, dan D-nya. Coba perhatikan di sini untuk bagian B, C, dan D-nya. Nah, sekarang kita akan menganalisis yang bagian B. Bagaimana nilai frekuensi jika hambatannya itu bertambah? Bagaimana frekuensi resonansi jika hambatannya bertambah? Nah, untuk kita menganalisis untuk soal khusus bagian B, C, D ini, bagaimana nilai frekuensinya, itu kita dengan mudah bisa melihat dari persamaannya. Nah, persamaan frekuensi resonansi ya pada rangkaian RLC kan ini 1 dibagi 2pi dikali akar induktansinya dikali kapasitansi kapasitornya. Nah, dilihat di sini dari persamaan ini itu kan tidak ada komponen hambatan ya, atau tidak ada komponen R. Berarti di sini frekuensi resonansi itu tidak bergantung pada R. Sehingga frekuensi resonansi itu tidak akan berubah dengan meningkatnya R atau menurunnya R. Gitu. Jadi frekuensi resonansi tidak bergantung pada R, sehingga frekuensi tidak akan berubah. Frekuensi resonansi tidak akan berubah. Dengan meningkatnya hambatan. Oke. Nah, selanjutnya yang C. Bagaimana frekuensi resonansi jika
jika induktansi L1 itu bertambah. Bagaimana? Nah, sama untuk meninjau ini, kita lihat lagi persamaan ini, persamaan nilai frekuensi resonansi pada RLC di sini. Nah, di sini kan frekuensi resonansi pada rangkaian RLC ini ada komponen L di sini, komponen induktansi. Gitu ya. Warna hijau. Oke, di sini ada induktansi ya, L. Nah, di mana omega frekuensi resonansi kan seperti ini ya. Itu frekuensi resonansi sama dengan seper L gitu. L. Nah, kalau seperti ini kan apa? Frekuensi resonansi ini berbanding terbalik dengan nilai induktansinya. Gitu. Jadi, karena berbanding terbalik nilainya, berbanding terbalik ya, maka apabila frekuensi resonansi ini bertambah, apabila si induktansi atau L ini bertambah, maka frekuensi resonansinya itu akan berkurang nilainya. Gitu. Kalau dia L-nya ini berkurang, ya induktansinya berkurang, maka semakin kecil, maka frekuensi resonansinya itu akan semakin besar nilainya, karena hubungannya itu berbanding terbalik gitu. Frekuensi resonansi berbanding terbalik dengan induktansinya. Ya. Nah, begitupun juga sama dengan yang D nanti gitu. Yang D ya, yang D itu adalah ini. Bagaimana frekuensi resonansi jika apa ya namanya? C3 itu dilepaskan dari rangkaian. Sama bagaimana nilai frekuensi resonansi jika C3 dilepaskan pada rangkaian. Nah, dilihat dari persamaan ini, frekuensi resonansi ini juga ada komponen kapasitornya. Kapasitornya itu omega itu sama dengan 1 per akar dari C. Nah, omega frekuensi resonansi ini hubungannya berbanding terbalik dengan kapasitansi gitu. Jadi apabila C3 itu dilepaskan, nah kalau C dilepaskan ya berarti kan nilai kapasitansinya dari kapasitor itu berkurang gitu. Kalau berkurang berarti akan mengakibatkan nilai frekuensi resonansinya itu akan semakin besar atau semakin meningkat. Gitu. Apabila nanti kita tambahkan misalnya kapasitornya gitu, maka di sini kan kapasitornya akan meningkat, maka si frekuensi resonansinya akan berkurang. Nah, karena kasusnya yang D ini bagaimana omega jika C3 itu dilepaskan dari rangkaiannya, bagaimana nilai frekuensi resonansinya jika C3 itu dilepaskan, jadi si frekuensi resonansi ini akan meningkat gitu, karena kapasitornya itu berkurang. Gitu ya. Itu konsepnya. Jadi pahami dulu di sini konsepnya. Untuk meninjau bagian B, C, dan D ini, kita dengan mudah melihat dari persamaan nilai frekuensi resonansi pada rangkaian RLC. Gitu. Nah, yang C kita lihat kasusnya, yaitu bagaimana nilai frekuensi resonansi jika L1 bertambah. Nah, karena frekuensi resonansi dan induktansi di sini hubungannya berbanding terbalik, jika L1 itu bertambah ya, jadi jika nilai induktansi itu semakin besar, maka nilai frekuensi sudut itu akan berkurang. Begitu. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Sampai di sini bisa untuk soal nomor 3. Paham ya untuk konsepnya seperti apa? Terutama yang bagian B, C, dan D. Maka tidak akan berkurang. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk soal nomor 3. Bisa ya mengikuti.
dari A, kemudian B, C, dan D-nya. Maka omega bertambah. Nah ini. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 4. Pada rangkaian osilasi, di sini rangkaiannya RLC, ya. R hambatannya itu sama dengan 16 ohm, kapasitansi kapasitornya 31,2 mikrofarad, induksinya 9,2 milihenry, dan epsilon M itu sama dengan epsilon M sin omega D T dengan epsilon M itu 45 volt dan omega D-nya itu 3000 radian per second. Untuk T, waktunya itu sama dengan 0,442 milisecond. Hitunglah yang A, daya yang dihasilkan oleh rangkaian osilasi RLC, kemudian yang B, daya pada kapasitor, yang C, daya pada induktor, yang D, daya pada resistor, dan yang E, total dari daya kapasitor, induktor, dan resistornya. Kemudian nanti kita bandingkan, bisa sama nggak sih dengan daya yang dihasilkan oleh rangkaian osilasi RLC-nya. Seperti biasa, kita nuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Diketahui hambatannya itu sama dengan 16 ohm. Kemudian kapasitansi kapasitornya 31,2 mikrofarad. Kita konversi jadi 31,2 kali 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian induktansinya itu 9,2 milihenry. Kita konversi ke dalam satuan Henry jadi 9,2 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Kemudian epsilon M-nya ya, itu 45 volt. Dan omega driving-nya itu sama dengan 3000 radian per detik. Untuk T-nya diketahui 0,442 milisecond atau 0,442 kali 10 pangkat minus 3 detik. Yang ditanya adalah yang A, daya total pada rangkaian osilasi RLC. Kemudian yang B, daya pada kapasitor. Yang C, daya pada induktor. Yang D, itu daya pada resistor. Dan yang E, totalnya ya. Total dari daya kapasitor ditambah daya induktor dan ditambah daya pada resistor. Nah, di sini saya akan menjelaskan aja ya untuk soal nomor 4, ini cukup panjang. Jadi ini kurang lebih solusi dari soal nomor 4. Nah, itu kan rangkaian RLC ya. Nah, untuk menghitung daya pada rangkaian RLC itu bisa menggunakan persamaan ini. Ya. Arus, kemudian dikali GGL-nya. Arus sebagai fungsi T, sebagai fungsi waktu, dikali GGL-nya sebagai fungsi waktu. Kemudian atau sama dengan I total dikali sin omega driven-nya, omega sumbernya dikali T, waktu dikali dikurang fasanya. Dikali ini epsilon M dikali sin omega D. Nah, karena di soal ini yang diketahui komponen yang ini ya, dari persamaan kedua, maka kita menggunakan persamaan kedua ini. Nah, I-nya kan tidak diketahui dari soal nomor 4 arusnya. Maka kita perlu mencari nilai arus totalnya. Itu menggunakan persamaan ini. Nah, arus total pada rangkaian RLC itu sama dengan epsilon M dibagi impedansi. Atau sama dengan ini ya, impedansi kan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, kita masukin aja. Kalau sudah, kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Diperoleh total arusnya itu 1,93 ampere. Kemudian di sini ada fasa. Nah, fasa dalam rangkaian RLC itu kan persamaannya ini ya. Kan fasa sama dengan XL min XC per R hambatannya.
Nah, maka V itu sama dengan inverse tan dari XL min XC per R. Oke, ini kita masukkan aja, di mana XL ini kan ya omega D dikali L, kemudian XC itu kan sama dengan 1 per omega D dikali kapasitansi kapasitornya. Ini udah diketahui di soal, ya, omega D, indukansi, dan kapasitansi kapasitornya. Nah, tinggal kita masukkan aja omega D-nya 3000 radian per second, kemudian indukansinya ini 9,2 mH, kemudian dikurang 1 per, ini salah ya, ini 16 ohm. Dikurang 1 per omega D 3000 radian per second dikali kapasitas. Oh, benar-benar. Nah, ini udah hambatannya udah di sini 16 ohm. Kapasitansinya kapasitor 31,2 mikrofarad. Nah, nanti diperoleh sudut fasanya itu 46,5 derajat. Ya, nanti tinggal dimasukkan di sini. 46,5 derajat ya. Oke, maka diperoleh daya total pada rangkaian osilasi RLC ini 41,4 watt. Kemudian yang B itu daya pada kapasitor. Ya, dengan tegangan pada kapasitor itu kan Vc sin ini. Sin omega D T minus V per P2 itu sama dengan minus tegangan kapasitor cos omega D minus V. Di mana tegangan pada kapasitor itu sama dengan 1 per omega D dikali Q. Laju perubahan energi daya pada kapasitor, ya, dt per dt dikali Q kuadrat per C. Ini setengahnya keluar, d per dt, Q per C dikali Q. Ini kayak tinggal mengotak-atik aja bagaimana penulisannya gitu, supaya bisa dihitung dengan mudah. Setengah d per dt, ya, Q per C dikali Q. Di mana VC itu kan sama dengan Q per C, jadi tinggal Q per C di sini jadi V per C. Ya, Q per C di sini jadi VC gitu, tegangan kapasitor. Muatannya, nah ini kemudian sampai di sini sudah, maka kita peroleh daya pada kapasitor sebesar minus 17 watt. Kemudian selanjutnya yang C, daya pada induktor. Nah, laju perubahan energi pada induktor itu kan ini D per dt setengah LI kuadrat pada induktor ya. Jadi atau sama dengan LI DI per dt. Ini masih ada setengahnya ya. Setengah. DI per dt, di sini juga ada setengah ya. Setengah LI sin omega D. Ini kemudian nanti tinggal masukkan aja nilai dari komponen-komponennya. Maka kita peroleh ini daya pada induktor itu sebesar 44,1 watt. Nah, kemudian yang D, daya pada resistor. Daya pada resistor itu kan sama dengan arus kuadrat dikali hambatannya, I kuadrat kali R. Di mana I kuadrat R sin kuadrat omega D T minus sasanya. Ini menggunakan persamaan ini kita menghitung daya pada hambatannya. Dan tinggal kita masukkan arusnya 1,93 ampere, hambatannya 16 ohm diketahui di soal, omega D-nya diketahui soal 3000 radian per second, kemudian waktunya 0,4442. Ya. Oh ya, ini nanti dikonversi, jadi 0,042 kali 10 pangkat minus 3. Ini juga kali 10 pangkat minus 3 second. Dikurang fasanya 46,5 derajat. Kita udah peroleh daya pada induktor, daya pada resistor, kemudian daya pada kapasitor. Kemudian yang E itu menjumlahkan dayanya pada induktor, resistor, dan kapasitor. Ini setelah kita jumlahkan, diperoleh nilainya 41,5 watt.
Nah, ini dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan itu sama nilainya. Nah, ini kalau totalnya ya, kita yang A itu kayak ini loh, daya total pada rangkaian osilasi RLC ada rumusnya, persamanya ini. Kemudian yang B, C, dan D ini ingin membuktikan aja kalau dihitung dengan satu-satu pada masing-masing elemen, kemudian dijumlahkan sama nggak sih nanti totalnya gitu. Ternyata sama ya nilainya 41,5. Ini, kemudian yang ini 41, sekitar 41, sekian. Jadi nilainya adalah sama dengan penjumlahan daya pada induktor, resistor, dan kapasitor. Gitu. Ini untuk soal nomor 4. Sampai di sini bisa ya untuk soal nomor 4. Nanti mungkin bisa dipelajari kembali untuk soal nomor 4. Atau kalian bisa menghitung ulang lagi ya, biar dapat feeling menghitung secara matematisnya gitu. Oke, selanjutnya. Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 4? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini, harapannya, capaiannya itu mampu memahami tentang transformator. Yaitu, perhatikan di sini ada sebuah transformator ya, otomatis atau auto transformer, di mana transformer ini terdiri dari koil tunggal dengan inti besi dan memiliki 3 persambungan T1, T2, dan T3. Ini ada yang salah ketik ya. Di mana antara sambungan T1 dan T2 ini, T1 dan T2 ini terdapat 200 lilitan. Kemudian di antara sambungan T2 dan T3 terdapat 800 lilitan. Sebanyak 2 dari sambungan dapat dipilih sebagai lilitan primer, sebanyak 2 lilitan sambungan dapat dipilih sebagai lilitan sekunder. Jika transformator tersebut digunakan sebagai transformator step up, hitunglah yang A rasio terkecil, dan yang B kedua terkecil, dan yang C terbesar dari tegangan sekunder dibagi tegangan primer. Nah, yang selanjutnya, ini step down. Jika step down, hitunglah sama yang B rasio terkecil, yang R kedua terkecil, dan yang F terbesar dari tegangan sekunder per tegangan primer. Oke. Langsung aja ke solusinya ya. Yang A. Untuk transformator step up ya, step up. Nah, yang A itu nilai terkecilnya. Nilai rasio terkecil. Nah, nilai rasio terkecil dari tegangan sekunder per tegangan primer. Nah, di mana untuk menentukan nilai rasio terkecil dari tegangan sekunder per tegangan primer, maka di sini kita T1 dan T2 itu sebagai kumparan primer ya. Sebentar. T1 maksudnya T2 dan T3 ini sebagai kumparan primer, dan T1, T3 itu sebagai kumparan sekunder. Nah, oke. Jadi di sini ya, kan di sini dia bilang tegangan sekunder per tegangan primer. Nah, di mana yang A kita ingin melihat atau menentukan nilai rasio terkecilnya, yaitu dengan tegangan sekundernya itu apa? Yaitu 2 dan 3, dengan men-set bahwa T2 dan T3 itu sebagai kumparan primer ya. Jadi di sini sekunder adalah 1,3 ya, 1,3 untuk sekunder, kemudian primer adalah 2,3. Gitu. Nah, di mana di sini tadi dia bilang di soal bahwa
1, 3. 1 dengan 3 ya, 1 dengan 3. Berarti 200 ditambah 800. 200 ditambah 800. Kemudian 3. Nah, 2 dan 3 itu adalah 800 mililiter. Nah, maka ini adalah 1000 ya. 1000 dibagi 800. Itu jadi 10 dibagi 8. Itu kurang lebih hasilnya 1,25. Nah, sekarang yang B, nilai rasio terkecil kedua. Kedua dari tegangan sekunder per tegangan primernya. Nah, untuk melihat nilai rasio terkecil kedua, kita perlu men-set bahwa T1 dan T2 itu sebagai primer. 1, T2 itu sebagai kumparan primer. Kemudian T23, T2, T3 sebagai kumparan sekundernya. Sekunder. Dilanjutkan di sebelahnya ya. Nah, karena tadi persamaannya adalah tegangan sekunder per tegangan primer, berarti untuk yang B itu adalah V. Kita di set di sini sekunder itu adalah 2 dan 3 ya. 2, 3. Kemudian primernya adalah V1, 2. Oke. Di mana 2, 3 di sini itu 800 militan. Kemudian dibagi dengan 1, 2. Nah, 1, 2 adalah ini ya, 200 militan. Oke, maka kita peroleh di sini. Ini habis 8 dibagi 2 itu nilainya 4. 4 ya, 4. Nah, kemudian yang C nilai rasio terbesarnya. Dari tegangan sekunder dibagi tegangan primer. Nah, bagaimana untuk melihat nilai rasio terbesarnya dari tegangan sekunder dibagi tegangan primer? Kita perlu men-set bahwa T1, ya, T2 itu sebagai kumparan primer ya. Sebagai kumparan primer. Dan T13 sebagai kumparan sekunder. Sekundernya. Nah, berarti di sini tegangan sekunder itu adalah 1,3 dan tegangan primer adalah 1,2 ya. Nah, maka tegangan 1,3 di sini coba lihat 1,3. 1 dengan 3 berarti 200 ditambah 800. 200 ditambah 800. Dibagi dengan 1,2 nih. 1,2 itu adalah 200 militan. Nih,
Kemudian, nah 1,2 itu berapa? 200 lilitan ya. 200. Nah, di sini adalah lilitan 800 tambah 200, 1000 ya. 1000 dibagi 200. Yang 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, ini 5. Nah, ini rasionya. Gitu ya, perbandingannya lah gitu. Kita tulis di sini diketahui T1 dan T2 itu 200 lilitan. T2 dan T3 itu 800 lilitan. Gitu ya. Jadi feelingnya dapat ya untuk soal nomor 5 ini. Feeling untuk solusi dari soal nomor 5. Jadi di sini kita mencari berapa sih nilai rasio terkecilnya dari tegangan sekunder per